Ya kita nuwun ya semeton sami di tiang mungkin masih banyak bahasa Bali yang sampaikan, mudah-mudahan apa yang Tiang sampaikan menjadi stimulus perangsang bagi kita untuk kembali mencari. Yang Tiang kan tidak mungkin bisa menuntaskan semua di Tiang dan terus mencari. Kalau satu hari nggak dapat baca, mungkin karena dunia akademis juga Tiang merasa ada yang kurang. Apalagi anak banyak punya tanggung jawab, ya, harus memberikan sesuatu. Tapi kalau hanya ngeleneng aja kita kan nggak tahu mantra lebih sing walian kan betara mantra kuang sing tagina. Tapi minimal sok standar operasional prosedurnya harus benar ketika kita melihatnya. Oke, menikah dengan Bapak Ibu, makin giring kita melakukan diskusi. Saya sebut dengan dialog, ngaloh-haloh takian ya. Ini tepuk tangan untuk itu Kanabe. Ada beberapa hal yang tadi dibahas oleh beliau terkait bahwa agama itu selalu berubah ya, terutama dalam yang relatif berubah ya. Karena budaya kita berkaitan, apalagi berkaitan dengan budaya kita budaya aktif. Selanjutnya di sini disebutkan dalam Waraspati Tatuo kita melihat agama itu seperti bagaikan orang buta meraba gajah. Ada yang melihat dari belalainya, kakinya, badannya gitu kan. Nah, selanjutnya agama kita itu lahir dengan tuntunan, tatanan dan tontonan. Terkait juga dengan Trikono, Upotis, Titi, Pralino. Tapi dalam realitas, dalam kehidupan sehari, Trikono itu konsentrasi, konvergensi, kontinuitas ya. Nah, prinsip dasar agama Hindu ya sifat, filosofi dan ideologi. Kita harus siap berubah. Itu tidak apatis karena di sini Raga Srira itu aksi, ada reaksi, karma dan pala. Nah, selanjutnya masih banyak yang tidak Tiang simpulkan karena waktu ini ada masih 90 menit untuk kita berdiskusi. Untuk permen pertama mungkin dipandu sama MC ya. Nggih. Oh, satu-satu katanya. Satu-satu saya langsung jawab. Nggih, baik umat sedharma sekalian, sesuai dengan request dari Ide Pandita, dipersilakan untuk yang ingin bertanya satu-satu terlebih dahulu. Oke. Mungkin ibu yang di belakang ya, sebentar. Ingin sebutkan namanya dari mana? Nggih, Om Swastiastu. Astongkara, Tiang merasa sangat bahagia akhirnya bisa berkecunduk lagi sarang Ide Pandita Acaryananda. Seringkali Tiang mendengarkan Dharma Tula dari Ide Pandita, satu sloka yaitu sloka Bhagavad Gita bab 2 sloka 14. Matras parsastu kauntea sitosna suka dukada agama payino nityas tam stitik saswa barata. Ibarat seorang anak ketemu dengan ayahandanya. Nah, mohon maaf para Ide Pandita lanang istri, jika pertanyaan yang ingin saya sampaikan ini adalah pertanyaan anak-anak. Oke, dari sloka tersebut dinyatakan bahwa manakala indria kontak dengan objek indria, maka kesedihan dan kebahagiaan akan terjadi. Kita sudah tahu itu, kita sudah baca berkali-kali, dengar seringkali. Pertanyaannya adalah, kenapa?
ketika duka datang, selalu air mata jatuh. Sekian, terima kasih. Matur suksema. Saya jawab. Yang perlu ditanyakanlah Tuhan, kenapa membuat kelenjar air mata? Artinya kan harus dikeluarkan. Ya enggak? Ketika dia dihadirkan berarti ada gunanya. Tapi kita kan enggak boleh kesedihan berlarut-larut. Tapi jangan diartikan juga ketika air mata kesedihan, ya. Jadi kakak iparnya kakak seperguruan saya, Idem Pusat Wikenanda, jadi kakaknya nomor 3 itu kakak seperguruan saya. Jadi saya ketemunya Jati Bali dulu di Kendari itu. Oke, Pak Sugimawo tahu ya kita. Jadi air mata di sini jangan diartikannya air mata kesedihan. Air mata itu hadir bagian dari proses emosi manusia. Karena di dalam psikologi agama ada 3, ego, ID, super ego. Kalau kita bawa ke bahasa kita, emosi, intelektualitas, dan intuisi. Tapi sekarang yang menyebut dirinya seorang spiritualis kan kacau. Antara emosi berlarut-larut tanpa kognisi, tanpa insinusi, crazy jadinya. Maka dengan demikian kesedihan itu tetap terjadi. Jangankan kelas kita, Drona saja guru besarnya Pandawa sedih ketika anaknya dikatakan putus harapan, sehingga dia putus asa, dia serahkan semua, siang hari dia terbunuh. Tapi ada satu lagi cerita yang jarang saya sebutkan. Mari kita menjadi kuat menghadapi suka dan duka. Apa kata kita? Stita pradnya sakah basya sama ditasya kesawa. Mari kita menjadi stita pradnya, orang yang kuat menghadapi gelombang gempuran suka dan duka. Niki yang penting, membangun sikap. Sedih boleh, tapi jangan berlarut-larut. Gembira pun nggak boleh berlarut-larut. Ya? Tapi saudara apa? Inilah kembali kita ingin membangun sifat yang utuh, ya, di dalam kehidupan kita. Kalau kita kembali ke Waraspati Tattwa, sama tagnya, hanya beda. Aturu ikangat merijatinnya, tidurlah kesadaran spiritnya Atman itu ketika dia bersatu dengan badan. Oleh sebab itu, dari aturu berubahlah menjadi atutur. Apa itu tutur? Tuut ur. Tuut artinya ikuti, ur artinya ke atas. Maka mulai kita mentransen diri kita. Datang dan pergi, matra sparsa kontea. Matra sparsa bersentuhan, meter, ya, sparsa itu bersentuhan. Situsna suka dukada, jadi kita akan suka dan duka. Wajar tapi jangan berlarut-larut. Demikian? Oke. Ya, tapi sebagai manusia biasa tetap kita akan mengalami itu. Panak kesayangan mati, maka itulah penting. Maka kalau tetangga yang meninggal, oh kasihan deh, ikut bela sungkawa. Yen panak gelah mati bisa mekelu nih. Oke. Yuk, demikian. Oke, Raris, MC, lanjut yang kedua. Silakan MC. Lanjut yang kedua. Ini sebelumnya tadi Jero Mangkonya belum berkenalan. Mohon Ibu. Perkenalkan, nama Titiang Pinandite, istri Idewo Putuswarsa. Terima kasih. Mas Liu siapa? Gusti Ayu Kade Sutini. Bohong tuh suaminya disebut. Makanya kan saya tahu itu, saya suruh aslinya dulu. Ini matur sama Jero Mangko. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, nggih. Nggak durus? Oke, durus. Nggih, dari tadi Bapak yang di sebelah sini sudah semangat untuk bertanya nih. Itu bersilakan Pak. Silakan disebut nama dari pura mana, nggih. Udah syukur Ratu. Nggih. Titiang Nyoman Suharjani saking Cijantung. Kaping kriin majeng ring di depan itu disulinggi. Ide istri, ratu istri, sani sang sampun rumah suci, sani banget kusumayang Titiang. Dan penalti saler, sani sampun disucikan yang terhormati. Bapak Ibu sekalian berbahagia yang terhormati. Ada 2 hal yang saya ingin sampaikan Ratu. Kalau Diki bahasa Bali banyak yang tan ngerti nih Ratu. Termasuk tiang juga tan bisa bahasa Bali. Pertama tiang
bangga sekali dan bahagia sekali dengan berdirinya Pura Segara yang sangat megah niki. Dengan jangka waktu 8 bulan niki, Bapak Wayan Werden, Pak Nyoman Juniarte, Nyoman Palu dan lain sebagainya petang lemah niki mekari niki. Sampai berat-berat turun sampai 5 kg mungkin. Wayan Werden niki. Yang kedua, yang tiang dengar konsep dari dibangunnya Pura Segara adalah dengan adanya tambahan Meru. Meru tumpang 5. Yang tiang dengar juga adalah untuk upacara nyegar gunung. Tiang tadi terakhir dengan konsep segar gunung. Yeah. Kocap juga niki dengan ada Meru tumpang 5 dan diperbaikinya Pura Segara tambahan Pelinggih niki. Nyegar gunung tidak perlu lagi ke gunung Kocap. Tidak perlu lagi ke Gunung Salak. Banyak umat yang metaken pada tiang, sebenarnya konsep segar gunung, tapi tiang nggak bisa jawab nih kira tuh. Nggih. Karena yang tiang dengar, yang tahu di Bali segar gunung ya Pura Segara dekat gunung di Golawah, di Pulaki gitu kan, ada gunung di gunung. Nah niki sejatinya sapunapi niki konsep niki ratu, indek nyegar gunung. Jadi memang ten perlu ke pura yang ada di gunung dimanapun itu, atau memang disediakan di Segara bisa, seperti apa nih ke penyelesaiannya. Niki yang pertama. Yang kedua, Ratu Pandita, di Jakarta niki wenten pura dalam Pura Segara, tapi te wenten pura pusat pura desa. Konsep trikayangan di Jakarta niki turun berlaku niki. Sapunapi pendapat Ratu Indik trikayangan tur ring Jakarta sana ten wenten trikayangan puniki ratu. Nggih. Puniki yang tiang atur-atur matur semua Om Santi Om. Nggih, puniki kita sering terjebak dengan gunung itu satu gunung yang memang real secara natural. Nike adalah lingga, sebut lingga cale. Karena ajaran kita juga di Bali, siwa Siddhanta itu mengakomodir siwa yang lain ya. Ada siwa Pasupata, ada siwa Linggayat dan sebagainya. Makanya konsep segara gunung tuh ke Supata juga masuk antara lingga dan yoni. Maka yoninya adalah segara, lingganya adalah gunung. Maka itu di Bali orang Nyagara gunung ya memang natural banget. Gunungnya, lingganya. Jadi segaranya sebagai yoninya. Nah sekarang kalau kita kembali pada Meru. Mohon maaf ya, ini dibahas dalam lontar Anda Buana. Apa itu Meru? Bahasanya Kiroto Boso, Taate Gatuk, Meme dan Guru gitu dia. Kalau Jawa kan suka begitu, Janur, Jatining Nur, Kunti, Kuning Hati, Jiwo, Sing Ciji, Radigowo, itu biasa orang Jawa suka utak-atik gatuk itu. Tapi kalau kita bicara masalah Meru, sebenarnya Meru Sumeru. Dia replika gunung. Maka itu kalau kita ke India, kita tidak ketemu Meru. Kalau kita ke Nepal, kita ketemu Meru. Maka saya dalam hati bertanya, mana duluan Nepal lah budaya Meru dengan di Bali? Saya kok menjadi, wajah kita mirip Nepal ini. Apa kita yang ke Nepal, apa orang Nepal datang ke Bali? Maka bahasanya bahasa Pali. Apa enggak kaitannya dengan Bali? Tiap pagi itu orang Nepal itu ada jual daging babi di pinggir jalan. Pakai kunyitan lagi. Tapi kalau kita ke India, ke Haridwar tidak ketemu itu. Maka budaya kita Nepal, saya sempat di pasar bawah tanah di India kemarin, Ayu Neveli, sedikit anggap seorang Nepal. Maka orang Manipur, orang Kalinga sama dengan kita. Maka dengan demikian budaya Meru kuno purba sebenarnya di Bali itu adalah Meru tumpang telu. Karena hanya di Narayanan Temple kita ketemu Gedong Sari, dan di Durbar Partar kita ketemu Meru tumpang limo, Nyakrawerti mestinya. Maka Meru itu replika gunung. Jadi seandainya kita kurang waktu dan kondisi lalu lintas macet, hadir di sini aja sudah Ruwobineda sudah pas. Jadi nggak perlu ke Gunung Salak. Tetapi kalau ingin ke Gunung Salak silahkan. Kita bertangan dulu nih. Karena rasa juga penting Pak. Rasa penting, jelek rasanya. Kalau dia ngomong kengkena ngomong. Meseng main ke Gunung Salak gitu loh. Nggak sengenak sana. Bahkan Ampura mohon maaf Pak Ditiang sebagai sulingnya praktisi di Bali, Bapak pikir semua orang ke Besakeh, ke Golawah? Tidak. Semeton mengui sampai di Beratan.
Tidak ketemu laut, yang ketemu danau. Sira sementan saking mengui siki. Kemananya gak ada gunung? Ya keberatan. Jadi kita jangan berpatokan pada lokus. Sementan Kintamani pasti di bawah kok. Di Ulun Danau Batur. Ini pentingnya Pak, kita berpikir apa? Secara filosofi adalah universal, secara material kita spesifikasi kita bisa ubah. Ampun Pak ya? Jadi Meru itulah simbol gunung, Sumeru. Ada Sabta Parwata, Panca Parwata, kalau dia 5 Mancagiri lah dia, maka kalau Sulingeh mau bumi sudah ada namanya Mancagiri. Siapa Pancagiri? 5 posisi gunung. Satu adalah Kailasa di timur, Udaya Parwata di timur, Kailasa di selatan, kemudian Ganda Medana di barat, Malawiyate di utara, Marawe di tengah. Maka disebutkan Kang Kailasa, Ong Udaye nama Kang Kailasa. Itu sulingnya Buddha tuh, ketika dia mau bumi sudah tuh begini tangannya tudeng-tudeng itu. Berarti ini disebut dengan Mancagiri. Siapa simbol gunung? Adalah Siwa. Maka pemujaan kepada Gunung Sangyang Giripati. Maka instrumen beragama di sini tidak cukup kepada Waruna, Stawa, Jagangga, Purusa, Murti, Brahma, Mandala, Wesnawam, Gangga, Ratna, Angkara, Dewa. Tambah Giripati, Dewa-dewa, Lokanata, Jagatpati. Tambah lagi satu. Ini biar kita tahu bukan hanya fisiknya, doanya pun juga, karena fisik itu simbol ibu, mantra ini simbol Purusa kita masukkan. Niki rumah niki. Maka ada ngentaglinge ulang karena membuat pura baru, bukan hanya ngodalin saja ngentaglinge yang baru ini, karena kita membangun apa? Mengubah konsep dari segara yang waruna kenta niki. Oke, nggih. Sampun nikah yang pertama Pak. Masalah pura dalam ya. Dibuat kayangan 3 nih. Mari kita lihat. Nah, ada buku judul Sakritik Sedikit. Mustikarana diterbitkan zaman kepemimpinnya Pak Sang Swisma. Bahwa Dewa Trimurti itu dewa yang tertinggi. Padahal di dalam konsep Siwa Siddhanta India Selatan yang kita pakai di Bali, Dewa Trimurti itu dewa yang menguasai materi, lekat, hidup, mati, utpeti, setiti, perlina. Ingat nak, ketika kita nasaran Suamo di Tripada, Ongang Brahma Mandala, Ongang Surya Mandala Brahma di Pranawa Widya Manga Genir. Jadi karena apa? Utpeti setiti perena hukum badan. Tapi karena kondisi tidak memungkinkan kita buat kayangan 3. Ada kayangan tunggal, ada pura dalam, kita buat Robineda di kayangan 3. Jadi kayangan tunggal yang ada 1 Padmasana sebagai Purusa, dalamnya sebagai Perdana, boleh. Maka Hindu itu keluasaan dalam mewujudkan sebuah konsep Pak. Makanya di rumah Trimurti kita gabung, Dewa-dewa, Tridewanam, Trimurti, Trilinggat Manam. Guru Dewa, Guru Rupam, Guru Padyam, Guru Purwam, Guru Pantaram Dewa. Di situ ada Guru Dewa, Brahma, Wisnu, Iswara. Ada Guru Rupam nanti akan naik, dan Guru Pantaram, Guru Antara. Siapa? Sidanga Guru leluhur kita. Bukankah kita akan kembali ke sumbernya? Maka ketika kembali paling tidak utpeti setiti perlina, menek kesegi 4 sang bang tangan apa sada siwa tatwa baru ke niskala. Ya dengan demikian kita jangan paksakan buat kayangan 3 Pak. Kenapa? Kalau kita bicara tek lontar wraspati tatwa, saguna Brahman ngaran sada siwa ngaran Padmasana, Padmasana sarwa karta, sarwa jenyana. Jadi Padmasana adalah terminal umum bagi Istadewata. Would you like please? Siapa yang kau hadirkan, beliau akan hadir. Bagaimana dengan kehidupan? Boleh nunasita di Padmasana. Bagaimana dengan kematian? Boleh. Ya? Karena apa? Sadasiwa 2. Mari kita buat doanya. Kalau di India kan pendek banget. Om Namah Shivaya. Ini gitu ya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om. Diulang-ulang deh. Padahal Ang Ong Mang Sabata Ai Nama Si paling tinggi ini lingkaran. Tapi di Bali, Nusantara dipanjangkan
Om Namah Shivaya. Nama hormat saya kepada Siwa, ya atau kepada artinya Nama Shivaya Sarwaya Dewa Dewa Yawe Nama, kepada semua para dewa. Disitulah dia Siwa itu. Rudraya Bwane saya, ketika dia hadir ke dunia dia menjadi Rudra. Siwa Rupa Yawe Nama, itulah perwujudan Siwa. Diberikan keterangan dalam bait kedua, Tuam Siwa Tua Mahadewa Iswara Parameswara Brahma Wisnu Carut. Jadi samodaya di situ. Jadi kumpulan para dewata. Di situ stoknya, maka tunggal ya. Eka tua ane. Dia tunggal secara pelinggih tapi aneka secara. Maka saya katakan apa? Amalgamasi para dewa Rike. Bersatu dia. Pasing bingung kita makejang. Besek sing jakuang, lebih sing cukup. Kan saya bilang bekang guming isi nang pelinggih nu kuang bagi Betara. Karena beliau di atas segala-galanya. Amun nikah Pak nggih. Bahkan beliau sempit biyen cenik Pak. Siwa bumi, siwa toyam, siwa teja samirana, siwa syaka seidutam sada siwan. Pada ucapan siwa sabda, siwa separsa, siwa rupa rasa stata, siwa ganas cetan matra sada, siwa namos tute, ada di panca mahbuta, ada di panca tan matra. Sekarang ada pada siwar budir manas caiwa siwa haham kara waca. Di hamkara beliau ada, di budi ada. Puja ada Betara, makanya makin kita harus tahu arti puja. Engkanku. Sekarang mudah mengakses itu. Sabonika Bapak. Nggih. Jadi buat yang sing ada pura danau niki sing ada dalam sing peragat ngaben. Kita calih tita pura dalam apa tita rudra pralina le. Jadi kita harus hadir sebagai problem solving. Oke. Aman nih Pak, sukses Mang, rayu. Iya, terima kasih kepada Pak Nyoman. Yang berikutnya, oke, dipersilakan untuk memperkenalkan nama dan asalnya nggak Pak? Enggih, Om Swastiastu, Sampurasun. Enggih, lugrayang titiang ring idenak lingsir. Serang pinan itu lanang istri umat sedharma yang hormati. Enggih titiang Mangkuma Delamat saking Bogor. Jadi sana yang ketakenan ki ide tadi menyebutkan bahwa investasi, kesempatan boleh investasi pada saat ngayah. Barangkali pada saat ini panitia paling banyak boleh niki ampun dari berapa bulan. Nah mungkin titiang jadi metaken salah satu dalam proses ngentak linggih niki wenten proses mendem pedagingan. Dalam merupakan tahap penyucian dan peletakan spiritual yang sebelumnya untuk berdirinya bangunan suci tersebut. Nah, dalam pelaksanaan mendem pedagingan punika kan wenten pinadite sarang umat sesepuh saning ayah. Proses pelaksanaannya nike wenten utpeti. Apakah dibenarkan seorang pinanite sane sarang ayah ring salah satu pelinggih yang dilaksanakan itu ngujarang mantra utpeti ataupun melaksanakan mudra sane cukup gerakan jari manten. Nah, nike. Yang kedua mungkin berlanjut dengan mendem pedagangan niki santukan pura atau tempat suci nike sesuai dengan masa waktunya 20-30 tahun pasti menurun kesuciannya. Nike kan berdampak kepada umatnya. Apakah pengaruh dari menurunnya vibrasi pura tersebut berdampak terhadap umat terutama yang ayah itu dalam kehidupannya dan rezeki ataupun yang kehidupan yang lainnya. Nggih, asapun ikut ditanggung. Matur suksma, Om Santi Santi. Ini kan tidak pembuktian empirik ya Mangku nggih. Mungkin dia cerita, boleh nggak Mangku utpeti? Kalau kita lihat Lontar Kusumadewa, titiang 5 punya koleksi. Kusumadewa, Sangkul Putih, Sangkul Pinge, Usana Bali, Usana Jawa, hampir memuat tentang hal yang sama.
Di situ ada mantra pengurip untuk jero mangku. Bagi pura-pura kecil, mangku boleh melakukan ud peti. Cicang pun sering sampaikan, apalagi mungkin kita sudah punya program, ada sulingeh mangku duwija di Pinandita. Itulah sebenarnya jalan keluarnya. Dia di atas mangku, nah mungkin bagaimana tatanan dalam sidanta. Itu agama kita ini bukan AWD murni, dia berkolaborasi dengan tantre, dia boleh menyebutkan ini jika sudah menggunakan sadana ini. Mara pewintanan sari sing dadi memudra. Kalau dia sudah menggunakan pewintanan pancaresi dadi mudra pun kita jelaskan. Mudra paling kecil asra mantra madyaning puja masuk ke weda parikarama utamaning puja harga patra gitu. Hampir sama dengan Buddha Mahayana Kasogatan. Kita mengenalkan Purwaka Weda, puja paming tengah dan sebagainya. Dan maka dengan demikian yang boleh memudra jangkep sang wiku sampun apulang lingga. Ku jelas tuh ngadak sang yang legot bawa murti dia. Kalau mangku belum boleh. Maka dalam tahapan apa yang disebut oleh Goris dalam buku sekte-sekte di Bali kita Siwa Siddhanta yang berkelahi dengan tantre ada 5 sadana yang diucapkan satu mantra kuta bernama pranawa. Boleh mangku. Mantra, kuta mantra, mudra. Jadi mudranya paling tinggi tingkatannya. Kenapa dalam mudra itu satu akan menunjukkan mandala. Misalnya ketika kita mudra Om Purwantu Iswaram Dewam Agne Antum Akesora Brahma Daksina Dandastam Neretram Rudra Moksalam Pasima Mahadewa Pasawaya Biangku Sangkara. Mudranya ada, tempatnya ada, dewanya ada. Niki. Makanya kalau asra mantra boleh, tapi sebenarnya asra mantra kalau belum pewintan pancaresi belum boleh. Karena belum ngelaran sangkul pinge. Untuk bisa memudra, seperti kata tadi, nemuang purusa pradana. Asra mantra akasa per Om ungrah pat asrama songat metatuatmu sedang sam kesama sampur mandara aja mudra bang debang sang sadarung kawaca samni doa geni rudra set satu dia amarta mudra dia. Boleh kalau sudah ke pancaresi. Tapi kalau ngansalin om ang nama om ing nama jangan. Om reng nama om leng nama gitu. Makanya anak kemarin banyak saya bongkar di Bali. Ya. Karena gelarannya mesti harus harga patra jangkep. Ini penting gitu. Nah, sekarang dengan pedagingan gimana? Agama kita tantrik. Di situ mineral. Kalau kita bawa ke ilmiah, logam-logam itulah konduktor, pengantar listrik yang bagus. HP kita bisa mahal, ada emasnya. Dalam teori magis di Bali dengan tantrik, ilmu-ilmu pengiwan baik penengan, kalau ngai rerajahan, apa dipakai? Yen temaga kelas telu, yen perak kelas, yen emas tuh dah. Bukan mahalnya aja. Maka ada sesikap pediawak kemarin wenten paman yang bilang nguntal mirah misi pancedatu misi biomas. Itu penegak diawak deh. Ayo siapa ngajang kita jenine? Pang sakti niluk pang cekek. Tuh adanya pengimpas-impas tuh. Rezeki mimpas gitu rezeki man. Ya. Jadi ini konduktor sama dengan kita ini anggaplah pesawat nih. Penerima sinyal betara. Casingnya diganti kalau dia kan dipindahkan casingnya kemarin. Diisi rangkaiannya ya di pelapas Mas Subati boleh Mas Subati mangku boleh tapi kalau sulingir Mas Subati kalau pura gede puniki karena dia termasuk apa? Sudah mulai kayangan jagat ini. Kalau pura niki kayangan teritorial, pura dalam niki lebih tinggi tingkatannya karena segara gunung.
Lain itu apa konsep tadi? Ya, buatkan upacara. Berarti apa? Berikan dia pulsa. Jadi upacara itu pulsa tuh. Maka usianya 33 tahun usia pulsa. Kalau nanti sudah low bed, ya, dicas ulang lagi, ganti casingnya, bisa yang canggih, nih. Android yang paling canggih nih, ya. Makanya setelah ngentek linggih baru nyedang komunikasi jak betarau, ya, sampean mangku, ya. Jadi panitia nak mulai lekat dia di ini kada di panitia, itu sangat mungkin Pak di bidang lain ya Pak gitu, ya, akan berkarma kan tidak sama itu, ya. Inilah sekelumit tentang ampun mangku ya, ya, Rahayu, silakan yang lain, ya.